खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Hujur adalah sosok yang memberi kedamaian. Beliau adalah Khalifah Ahmadiyah dan wujud yang didambakan, diidam-idamkan, ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai pengikutnya wajib kita itaat dan patuh ya kepada sosok yang agung ini, Khalifatullah, yang diyakini oleh kita sebagai Ahmadiyah, penerus Hadat Imam Mahdi atau Masih Maud yang dijanjikan. Jadi alhamdulillah kami meyakini dan kami sangat berbangga memiliki sosok seperti Hujur yang mulia yang dimiliki oleh kita di Ahmadiyah. Ada hal yang paling menarik, satu kejadian yang mana kami merasakan sekali bahwa ada bantuan doa di dalamnya, karena memang kami yakin juga seperti kata Hadat Masih Maud alaihissalam bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin dengan doa bisa menjadi mungkin. Artinya dengan keyakinan itu menambah keyakinan kita bahwa apapun yang kita lakukan ya dengan doa itu sendiri insya Allah akan berjalan baik, lancar, dan kita menyerahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kejadian yang sangat menarik yang kami alami dan itu sangat mengesankan sekali dan sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kami di dalam melaksanakan pengkhidmatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kejadian itu yaitu di mana pada satu kejadian kami dengan teman mubalik satu kali melaksanakan sholat Jumat. Itu sholat Jumat kan memang pada saat itu kita belum ada masjid sehingga kita melaksanakannya di rumah anggota. Itu kejadiannya di Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo, di satu desa yang namanya Ihwan. Di saat itu karena memang hari Jumat, sehingga dengan melihat kondisi akhirnya kami dengan Pak Mubalik saat itu dengan Pak Dili Sadili dengan saya Pak Hafiz melaksanakan sholat Jumat bersama anggota yang tersiar di sana di rumah anggota. Cuma memang kami sudah merasakan saya pribadi akan ada sesuatu yang kita alami. Oleh karena itu saya juga sudah merasakan nuansa itu. Tetapi ya apa boleh dikatakan kita sebagai hadim agama, sebagai mubalik,
karena ini keinginan anggota juga untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di rumahnya, ya kita ikuti juga kemauannya. Akhirnya singkat kata, di saat kita melaksanakan sholat Jumat, terjadilah ujian atau musibah itu. Yaitu di saat pelaksanaan sholat Jumat, tiba-tiba ada sekelompok massa, dan pas saat itu juga karena di umum pun melaksanakan sholat Jumat tidak jauh dari rumah yang kita lakukan, mereka pun pulang sholat Jumat lebih dulu ya. Hanya dari sholat Jumat yang mereka lakukan, pulang mereka langsung menuju ke tempat kami sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di satu rumah itu, tidak jauh dengan masjid. Hanya mungkin tidak tahu apa sebab utamanya, mereka melakukan tindakan intoleransi, melakukan kekerasan yang itu memang kita tidak sangka-sangka itu bisa terjadi. Saat itu, di saat kita sedang sholat Jumat, sudah mau berakhir, tiba-tiba banyak lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terprovokasi. Pokoknya macam-macam batu lah, kita sudah tidak konsentrasi lagi itu sholat Jumat. Baru berikutnya, setelah lemparan, karena kita belum selesai sholat Jumat, akhirnya mereka di luar meneriakkan, katanya keluar katanya. Maksudnya yang diarahkan kepada Bapak Mubalik dan juga saya. Karena kita belum selesai sholat Jumat, ya kita selesaikan dulu. Nah, setelah selesai sholat Jumat, tiba-tiba pintu depan itu sudah didobrak ya istilahnya oleh orang-orang yang memang sudah terprovokasi. Boleh itu kalau dihitung, karena pas pulang Jumat juga bisa orang sekampungan 500-an lebih mungkin itu. Tiba-tiba mereka mendobrak dan langsung mencari Pak Mubalik ya dengan saya. Pak Mubalik langsung diserang, langsung dikeroyok, dipukuli, cuma karena anggota di situ ada yang membantu, akhirnya menyelamatkan Pak Mubalik di lisan dili, pergi keluar lewat jalan dapur, akhirnya diselamatkan oleh anggota. Baru orang-orang yang sudah terprovokasi ini, mereka berteriak lagi di luar, ada satu katanya, ada satu lagi di dalam katanya. Maksudnya saya, karena mereka kan melihat dua orang yang datang ke kampung itu. Saat itu, pas kejadian itu kan saya diselamatkan oleh seorang ibu masuk ke dalam kamar sebagai anggota. Mungkin dia melihat supaya saya pun terselamatkan kan, karena di dalam rumah ya ada juga kamar satu kan, diselamatkanlah, dimasukkan ke dalam kamar. Cuma orang-orang di luar yang sudah terprovokasi itu mengatakan, itu ada lagi di dalam katanya, keluar katanya. Akhirnya saya karena merasa sebagai hadim agama, sebagai mubalik, ya tidak ada pilihan lain. Dan itu pengalaman saya pertama tugas ya. Waktu itu lulus jamiah, baru ngambil cuti, baru dibawa sama Pak Mubalik. Nah, kita selanjutnya tadi kan setelah mereka teriak suruh keluar, jadi hati saya itu langsung terpikir bahwa saya ini kan seorang hadim, seorang mubalik. Apapun yang terjadi, saya harus paling depan. Jadi kondisi itu memang sudah kacau balau itu yang terjadi. Lemparan masih terjadi juga. Kalau kita mendengar mungkin kisah Cikesik, mungkin kurang lebih begitu Pak.
karena sekampungan. Nah, tiba-tiba kembali lagi tadi, keyakinan saya bahwa saya ini sebagai seorang hadim jemaat, dan saya yakin juga bahwa saya ini sebagai murid Imam Mahdi, apapun yang terjadi harus saya lawan. Insya Allah akan selamat. Saya yakin dengan hal itu. Ini saya buka pintu kamar, saya keluar, Pak. Saya keluar, hanya pas di dalam ruangan, mereka langsung tarik saya, digeret di halaman rumah. Itu diserang babak belur. Saya kurang begini saja, dipukulin kurang lebih ada mungkin 50 orangan ya. Yang lain itu jadi penonton karena orang sekampungan. Nah, tiba-tiba saya diselamatkan juga oleh anggota di situ dan dibawa ke kantor desa dengan diiringi oleh masyarakat jalan kaki mungkin hampir 500 meteran. Di balai desa saya diinterogasi. Tetapi di dalam kejadian itu ya, saya tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Malah saya merasa bahwa inilah jalan yang harus kita tempuh. Artinya dengan mengorbankan segala sesuatunya di jalan Allah Ta'ala, nyawa pun ya, insya Allah Allah Ta'ala akan membalas hal yang baik juga kepada kita sekalian. Dan setelah kejadian itu, di balai desa ini saya diinterogasi, akhirnya diselamatkan, disuruh naik mobil ya, baru diarahkan menuju cabang Kota Mobagu. Turun di mobil, saya seorang diri sudah berdarah-darah, anggota pada kaget. Jadi di situ setelah kejadian itu kan, setelah beberapa tahun saya tugas, artinya lebih merasakan lagi bahwa perjuangan yang dilakukan oleh kita memang perjuangan yang lillahi ta'ala. Di jiwa pun kita rela mengorbankan. Dan kekuatan keimanan itu, apalagi dengan keyakinan bahwa sebagai murid Imam Mahdi, dan kita berdoa kepada Allah SWT, segala sesuatu itu akan mendapatkan jalan solusi yang baik. Saya rasakan di dalam perjalanan saya sebagai mubalik sampai saat ini, walaupun kejadian dibilang tragis lah ya. Saya pernah menulis cerita tentang itu, saya namakan judul kisahnya itu Jumat berdarah yang berberkat, gitu. Saya nikmati saat ini, dan kemarin pun di saat pertemuan dengan Bapak Amir, beliau mengatakan kita harus nekat, katanya. Alhamdulillah hal itu sudah tertanam di dalam diri kami. Kita harus nekat memang ya, dengan perhitungan yang yang sesuai juga kan, sehingga ya apa yang kita inginkan bisa kita gapai ya dengan doa, dengan lillahi ta'ala. Jadi itulah mungkin yang pengalaman yang menarik ya. Sekali lagi, Jumat berdarah yang berberkat menjadi inspirasi saya di dalam pengkhidmatan di Jumat ini, bahwa memang bukan hanya para sahabat, bukan hanya saudara-saudara kita di Pakistan sana yang berkorban, berjuang, rela menyerahkan segalanya untuk Allah Ta'ala. Kita pun harus siap, jiwa pun. Itu yang harus kita lakukan untuk jemaat ini, untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Contoh-contoh pengkhidmatan di jalan Allah Ta'ala itu yang mana dialami juga oleh para sahabat
jalan mana Khalifatul Rasyidin ya, di mana Bilal pun kan dia rela mengorbankan segalanya untuk di jalan Allah Ta'ala ini. Beliau rela ditarik ya di jalan sehingga kulit beliau berdarah-darah. Dan kita yakin, kami yakin, apa yang mereka rasakan itu kenikmatan. Dan itulah yang dirasakan ya oleh hadim-hadim jemaat yang memang rela berjuang di jalan Allah Ta'ala. Artinya nyawa pun mereka rela untuk korbankan. Jadi hidup tanpa khilafat itu ya artinya seperti zaman jahiliyah lah. Kita hidup di dalam kebodohan. Ibaratkan orang tua kita yang membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan pelajaran yang baik, yang berharga. Begitupun sosok hujur atau keberadaan khilafat ya, yang misinya ya membangun peradaban, membawa kita kepada kedamaian, kepada satu Islam yang damai, yang indah, dan ini rahmat bagi sekalian alam. Jadi saya bangga sebagai hadim jemaat memiliki imam zaman, dan ini perlu kita sampaikan berita ini, kenikmatan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावे